السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى، نور الهدى الشمس الضحى بدر الدجى سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين القربين، وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا، ولمن له حقوق علينا وعلى ما نوينا ومن وصله الصالح وعلى كل نية صالحة. ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني والشيخ نواوي بن عمر الجاوي رحمهم الله تعالى، لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita mulai dari awal lagi ya Pak. Kemarin baru dapat satu baris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Wa ashhadu lan nyekseni sapa ingsun ini maksudnya yang ngarang kitab ini ya. Wa ashhadu dan saya bersaksi alla ilaha an ing satemene perkara sesungguhnya la ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu kejaba nanging Gusti Allah, kecuali Allah. Wahdahu hale suwijine Allah, wahdahu satu-satunya, la syarika ora ana kang ngonconi,
La syarika ora ana kang ngonconi, tidak ada sekutu. Bahasa Indonesianya sekutu istilahnya. Tidak ada yang menyertai. Syarik itu membersamai. Yang membersamai itu syarik. Maka kita kenal ada istilah musyrik ya, musyrik. Musyrik itu dari kalimat asyraka yusyriku, isyrak. Itu artinya membuat atau menjadikan teman, memberikan teman. Pelakunya namanya musyrik atau orangnya namanya musyrik. Maka orang musyrik itu orang yang membuat teman, membuat perbandingan, membuat orang yang membuat persamaan selain Allah, yang membersamakan yang lain dengan Allah, itu namanya musyrik. Orang yang bahasa Indonesianya itu menyekutukan. Sekutu itu kan berarti ada pertemanan ya. Panjenengan pernah ingat ada perang namanya perang sekutu, ya? Perang sekutu itu berarti perang yang dengan teman-temannya. Kalau dalam istilah yang lain, zaman Rasul itu ada juga perang sekutu, namanya perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Atau perang Ahzab itu juga sering orang mengenal dengan perang Khandaq. Perang Khandaq. Khandaq itu perang yang Khandaq itu artinya parit ya. Ya parit lah, semacam sungai begitu ya. Karena memang salah satu bentuk pertahanannya Rasulullah itu bersama para sahabat di Madinah itu adalah dengan membuat parit. Jadi kota Madinah itu ya hampir separuh itu dikelilingi dengan parit. Jadi mereka musuh itu kalau mau masuk kota Madinah ya mesti melewati parit. Lah begitu mereka melewati parit, di pos-pos tertentu itu sudah ada yang ngintai, sudah ada yang siap pasukan pemanah itu. Jadi mereka belum masuk ke Madinah sudah habis duluan karena dipanahi sama sahabat atau pasukannya Rasulullah. Jadi syarik atau musyrik itu artinya ada temannya, atau musyrik itu membuat teman, membuat sepadanan. Bahasa kita juga kita pakai ini Pak. Kemudian bahasa Indonesia itu ada istilah serikat. Serikat itu dari bahasa Arab syarikah. Syarikah. Ya. Kita serikat. Ada istilah yang lain itu syirkah. Syirkah itu kalau bahasa Indonesianya koperasi. Tahu koperasi ya Pak? Koperasi itu kan koperasi itu kan mesti ada perserikatan, ada anggota-anggota yang diikat dengan satu kesepakatan tertentu, itu syarikah koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika ora ono kang ngonconi, ora ono sekutu, tidak ada sekutu lahu keduwene Gusti Allah, lahu bagi Allah. Alladzi yang khassa wus ngususake sapa Allah. Khassa mengkhususkan Allah man ing wong, man kepada siapapun syaa kang ngarepake sapa Allah, syaa kang menghendaki Allah, yang Allah kehendaki. Min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah, dari hamba-hambanya. Bil ma'athiri kelawan pira-pira keutamaan. Bil ma'athiri
kelawan pira-pira keutamaan al-hikamiyati kang bangsa hikmah, dengan keutamaan-keutamaan yang sebangsa hikmah. Jadi ya Allah itu khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Jadi Allah itu ya karena Allah punya hak prerogatif ya. Terserah Allah siapa yang kemudian Allah akan pilih, siapa yang Allah akan tentukan, siapa yang Allah akan berikan kekhususan dari hamba-hambanya Allah ini dengan kekhususan-kekhususan atau keutamaan-keutamaan yang terkait dengan hikmah. Apa itu? Yang terkait dengan kecerdasan spiritual, itu saja paling gampang. Hikmah itu yang paling gampang ya, kecerdasan spiritual. Bagaimana kemudian orang itu bisa beragama dengan baik, bagaimana kemudian orang bisa menjadi hamba Allah yang baik. Itu Allah yang milih, Allah sendiri yang menentukan. Siapapun yang Allah kehendaki. Jadi ya terserah Allah. Tidak ada penghalang kalau kemudian Allah mau menjadikan orang yang asalnya itu perjalanannya itu tidak baik, kemudian nanti di belakang hari tiba-tiba baik. Atau mungkin juga sebaliknya, orang yang kelihatannya di awal perjalanannya itu baik, tiba-tiba di belakang hari itu tidak baik. Itu Allah yang punya masyiah itu, yang punya kehendak itu Allah. Ya terserah Allah. Orang diberikan kemampuan seperti ini itu juga masyiahnya Allah, Pak. Masyiahnya Allah yang itu kemudian terwujud dalam rahmatnya Allah. Tidak semua orang kemudian diberikan kesempatan untuk bisa jam sekian ini di masjid, gitu, seperti panjenengan ini. Ada orang-orang itu mungkin jam sekian masih sibuk di jalan, masih kejebak macet dan lain sebagainya. Ada orang yang mungkin jam sekian ini masih sibuk di kantor. Ono sing durung mari. Yang lebih parah itu mungkin ada orang jam sekian ketika seperti panjenengan seperti ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk ada di rumahnya Allah seperti ini, untuk iktikaf seperti ini, malah dia mungkin ada di tempat maksiat. Di jam yang sama mungkin ada di tempat maksiat. Bisa enggak? Sakit toh? Mungkin saja terjadi kan? Di jam yang sama ada di tempat maksiat. Maka rahmat-rahmat yang seperti ini itu ya harus disyukuri. Rahmat seperti ini harus disyukuri. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu rahmat yang luar biasa. Jadi anugerah dari Allah yang luar biasa, yang tidak semua mendapatkan itu. Dan kita menjadi baik itu ya karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Kalau bukan karena kasih sayangnya Allah ya kita tidak cukup, Pak. Kalau kita ini mengandalkan ikhtiar kita itu, kalau kita hanya mengandalkan upaya kita untuk kita menjadi baik, itu tidak cukup. Kita ini manusia dengan segala keterbatasan kita. Maka dalam doa-doa kita itu seringkali kita itu sampaikan kepada Allah, ya Allah, ada kalimat la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan berikan kemampuan kepada diriku untuk mengatur diriku sendiri meskipun itu hanya
secepat kedipan mata. Jangan berikan kemampuan kepada diriku untuk mengatur diriku sendiri meskipun itu hanya secepat kedipan mata. Artinya apa ya? Kita pasrahkan semua perjalanan hidup kita, segala aktivitas kita itu semuanya desain by Allah. Semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah. Jangan kemudian kita berharap kita itu akan ngatur diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk ngatur diri kita sendiri, itu dalam tanda kutip kita sudah mau menyaingi Tuhan. Kita sudah berusaha untuk menjadi Tuhan kecil, mau mengatur diri kita. Nah, kita ini kan sok-sokan menjadi Tuhan kecil loh Pak, kadang-kadang. Sok-sokan ngatur keluarga kita, sok-sokan ngatur istri kita, sok-sokan ngatur anak-anak kita. Kita tidak punya kemampuan itu. Kita tidak punya kemampuan itu. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita mintakan yang terbaik dari Allah. Nggak perlu kemudian kita harus ngatur yang begini begitu, yang kemudian begitu kita tidak sesuai apa yang kita inginkan, itu kemudian yang muncul adalah apa? Kecewa. Itu tanda bahwa kita ada Tuhan kecil dalam diri kita kalau kemudian ada perasaan seperti itu. Tapi ini berat Pak, ini berat kayak gini. Nah, memang ngaji kitab-kitab begini kan jero Pak. Dalam, ngaji-ngaji seperti ini dalam. Saya ini sebenarnya belum waktunya ngaji kitab-kitab yang begini-begini. Ya. Wong saya enom itu polai saya akeh biasanya. Polai itu masih banyak, apa polai? Tingkahnya masih banyak. Jadi nata hati itu subhanallah, beratnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu lan yaksani sapa ingsun dan aku bersaksi anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad. Anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah. Iku abduhu kawulane Allah, hambanya Allah, wa rasuluhu lan utusane Allah. Ada yang menyebut bahwa gelar gelar terhebat Rasulullah itu ya Abdullah. Gelarnya Nabi Muhammad itu yang hebat itu ya Abdullah itu. Abduh kawulo. Orang Jawa itu menyebut kawulo, hamba. Karena kawulo itu begini Pak, hamba itu tidak bisa lepas dari majikan. Kawulo itu apa ya kawulo? Panjenengan tahu kawulo ya dalam bahasa Jawa ya? Kawulo itu tidak bisa lepas dari ndoro. Kalau bahasa Jawa ndoro, tahu ndoro Pak? Bukan burung doro ya. Ndoro itu majikan itu loh. Jadi hamba atau katakanlah mungkin bahasa yang tapi sebenarnya kurang pas. Katakanlah pembantu, tapi ini kurang pas sebenarnya pembantu, bukan pembantu. Jadi apa Pak? Oh yang tadi yang majikan tadi. Jadi kawulo itu tidak bisa lepas dari yang namanya sayyid. Maka ketika disebut sebagai abd, ya ketika disebut dengan abd itu berarti itu nempel terus dengan yang namanya sayyidnya itu, dengan gustinya itu. Maka sebutan abd itu adalah sebutan yang menggambarkan betapa Rasul itu tidak mungkin lepas atau pisah dari Allah. Itu abd. Nah kita seringkali itu kan menyampaikan itu tapi kita ya ndak begitu memahami atau mungkin tidak begitu meresapi
ketika kita mengucapkan itu. Kita kan selalu mengucapkan itu, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Maka saya itu senang untuk memaknai kalimat na'budu, iyyaka na'budu itu bukan sekedar hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, bukan. Tapi saya lebih senang memaknai iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghamba. Kami menghamba. Artinya kalau menghamba itu berarti dia tidak bisa lepas dari yang dihambai. Tidak bisa lepas dari yang disembah. Itu. Kalau iyyaka na'budu itu kan kesannya ya menyembah itu bahasa menyembah ya, kalau hanya kemudian dimaknai menyembah. Menyembah itu kesannya adalah sesuatu kegiatan yang temporal. Ya toh Pak. Kesannya, tapi kalau menghamba itu dia nggak lepas dari. Nah kita selalu menyampaikan itu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menghamba. Masih ada waktu berapa ini? 15 menit kayaknya. Iya, menghamba. Orang ketika dia sudah mendeklarasikan diri bahwa hanya kepada Allah ia menghamba, berarti dia itu siap diapa-apakan. Diapa-apano gelem. Wong hamba kok. Hamba kok ngatur majikan. Apa namanya? Pembantu kok ngatur majikan, kan enggak ada ceritanya. Kecuali majikannya bodoh. Jadi ketika kita mendeklarasikan diri, kita menyatakan bahwa kita itu hanya kepadamu ya Allah kami menghamba, itu berarti kita sudah menyerahkan diri kita. Sudahlah kula niki panjenengan napa akan terserah panjenengan ya Allah, ngoten lho, gitu loh. Saya mau diapa-apakan sudah terserah panjenengan ya Allah. Saya mau disuruh apa, mau dilarang apa, sudah. Itu kan begitu mestinya ketika kita menyampaikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kita menyatakan itu harusnya muncul sikap kita tidak pernah ngeluh, kita tidak pernah kemudian seolah-olah dikte Tuhan. Ndonga itu tidak kemudian seolah-olah dikte Gusti Allah itu. Nah kita ini kadang-kadang ndonga itu dikte ya Pak kalau Gusti Allah. Bukan dikte, bukan sekedar dikte. Ngultimatum Pak. Tahu ngultimatum? Ndonga njaluk kok ngancam ya. Gusti kalau butuh yatra setunggal M ya. Niki setunggal ulang mawon Gusti. Ojo suwe-suwe. Iku wae iki njaluk apa ngatur pangeran itu kan jare malaikat. Njaluk kok. Salah-salah ana ultimatume. Nek mboten panjenengan sukan ya Allah, pun kula mogok salat kula. Iki ya apa? Njaluk kok ngultimatum. Nek kula pun mboten jamaah malih kula napa. Pun kula mboten salat duha barang alah. Bel gedes panjenengan. Oh tambah ngono barang. Wah iki ya apa? Jadi kita itu belum betul-betul apa ya, meresapi dan kemudian betul-betul menghayati dan menyiapkan diri untuk menyatakan iyyaka na'bud itu. Ya berat memang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yang khassa mengkhususkan hu kepada Rasulullah atau kepada Muhammad tadi. Sapa Allahu Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah taala bi jami'i kamalil ubudiyyati kelawan sakabehane pira-pira kesempurnaane penghambaan. Dengan semua kesempurnaan sifat penghambaan. Wah, Masya Allah. Jadi
disebut oleh Yai atau Syekh Nawawi dengan kalimat bi jami'i kamalil ubudiyah. Jadi Rasulullah itu disebut oleh Syekh Nawawi di sini diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu kesempurnaan semua kesempurnaan yang terkait dengan penghambaan seorang hamba atau seorang makhluk kepada Tuhan itu ada semua dalam diri Rasulullah. Bisa juga kita maknai kalimat ini dengan semua kesempurnaan Rasulullah sebagai seorang hamba. Nah itu. Jadi kalau sudah hamba ya seperti yang tadi kita sampaikan itu. Bisa juga dimaknai dalam arti dalam arti dimensi jasmaniyah ataupun juga ruhaniyah. Jadi Rasulullah itu memang ya sempurna, manusia yang paling sempurna. Itu Rasulullah. Khairul khalqi kullihim. Kita sering menyebut itu ya. Ya, apa itu? Dalam salawat burdah itu loh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Sebaik-baik makhluk semuanya. Itu Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu makhluk terbaik, baik dari dimensi jasmaniyah maupun dari dimensi ruhaniyah. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, tidak ada manusia yang secara susunan jasmani lebih baik daripada Rasulullah. Tidak ada makhluk yang secara anatomis itu lebih baik dari Rasulullah. Maka para sahabat itu dalam banyak riwayat memberikan penggambaran terhadap Rasulullah itu. Seringkali mereka membahasakan, saya tidak pernah melihat makhluk seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Tidak ada tampilan secara physically, secara jasmaniyah yang seindah Rasulullah itu. Jasmaninya. Ya Rasulullah itu kalau dalam banyak riwayat kan kita bisa membaca itu ya Pak ya. Secara fisik kalau tampilan orang Jawa bilang dedek itu apa? Dedek itu tinggi badan, dedek ya. Itu enggak tinggi banget, enggak juga tidak pendek. Sedengan. Tapi ketika bareng dengan orang yang tinggi juga tidak kelihatan beliau lebih kecil juga enggak. Wong jenenge subhanallah, kita tidak bisa membahasakan. Banyak ungkapan-ungkapan yang menyebut tidak bisa kita ini menggambarkan secara persis bagaimana indahnya tubuh Rasulullah, saking indahnya. Saking indahnya, Pak. Orang bisa menggambarkan ketampanan Nabi Yusuf karena masih bisa dinilai itu. Masih bisa dibandingkan dengan yang lain. Tapi kalau Rasulullah tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bahwa kemudian kita membaca dalam banyak riwayat Rasulullah itu begini, yaitu orang memberikan ilustrasi, memberikan imajinasi dan lain sebagainya. Misalkan kalau panjenengan sering baca kitab Tiba, itu ada Fajriyul Jabini Lailiyudz Zawaib. Ada kalimat seperti itu ya Pak ya. Fajriyul Jabini Lailiyudz Zawaib. Fajriyul Jabini, jabin beliau ini, raut muka beliau itu digambarkan seperti cerahnya fajar. Fajriyul Jabin. Cerahnya pagi hari itu yang cemlorot. Apa cemlorot itu? Simbol apa kan dhewe panjenengan pahami dhewe. Cemlorot itu apa ya cemlorot? Orang Jawa bahasanya cemlorot gitu. Tahu ya cemlorot? Sinar yang sangat terang gitu loh. Cemlorot. Lailiyudz Zawaib. Rambut-rambut beliau itu seperti malam yang gelap, hitam
sangat pekat. Misalkan begitu. Ada lagi kalau dalam yang sama dalam bab atau dalam apa ini dalam cerita yang sama ya. Karena tiba itu kan ada potongan-potongannya begitu kan ya Pak. Ada di potongan ini ada kalimat gini seingat saya udah lama nggak pernah baca tiba. wis pirang-pirang tahun. Ada kalimat alifiyul angfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Gitu nggih? Alifiyul angfi. Dibahasakan hidungnya itu seperti huruf alif. Mancungnya beliau itu. Kalau kita seperti apa, Pak? Panjenengan anu piyambak lah. Jadi Kanjeng Nabi itu digambarkan alifiyul angfi. Hidungnya itu seperti huruf alif. Mancungnya. Mimiyul fami. Apa ini? Bentuk lisannya itu seperti huruf mim. Mim. Gampang mim itu kan begini, Pak. Gampang senyum, murah senyum. Atau mim itu juga bisa dibahasakan sebagai mutabassim. Mutabassim, senantiasa senyum, itu Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu Masya Allah kalau nggak salah di Tibak juga itu disebut orang baru ketemu dengan Kanjeng Nabi, baru melihat Kanjeng Nabi itu sudah senangnya luar biasa Pak. Bahagianya luar biasa. Ini kalimatnya. Mar'a wajhaka ya Sa'ad. Gitu nggih? Man ra'a wajhaka, orang yang melihat raut muka beliau, raut muka panjenengan ya Rasulullah, ya Sa'ad, bahagia. Subhanallah, kita nggak bisa membayangkan betapa senangnya sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah. Orang baru ngelihat tok itu senang Pak. Ngelihat tok itu seperti urusan-urusan kita itu lupa semua, problem-problem itu hilang semua. Itu Kanjeng Nabi. Kalau kita kan beda Pak. Kita ini enak-enak seneng teko omah, ndelok koncone tambah perkara iki. Situ iki perkara, situ iki. Karena ada Pak, orang itu subhanallah, angger ketemu koncone iku ngeluh ae sing sampean, sambat ae. Cerita utange, cerita penggaweane, cerita problem-probleme. Ada enggak gitu, Pak? Tadi ada. Wong itu kok. Wah, ya jelas kopian wong iki kita. Jadi subhanallah, Kanjeng Nabi itu begitu. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh salah satu Yai Gusmus. Gusmus, dan apa yang disampaikan oleh Gusmus itu mungkin saya bisa mengiyakan, termasuk diiyakan oleh orang tua saya. Gusmus itu pernah bilang, kula niku nek ningali Mbah Fakih, kula ningali tok niku pun remen. Kula ningali, panjenengan tahu Mbah Fakih, Pak? Kiai Abdullah Fakih Langitan, Allah yarham, almarhum Yai Fakih Langitan. Itu, dan saya mengiyakan itu. Saya pernah, meskipun tidak lama, pernah nyantri di Langitan juga. Dan kedapatan keluarga Mbah Fakih itu agak dekat dengan keluarga kami gitu ya. Jadi apa namanya? Ya beberapa kali ke rumah juga. Jadi memang begitu yang saya rasakan. Baru lihat itu orang itu sudah senang. Karena beliau itu tidak pernah kemudian menghadapi orang itu cemberut, menghadapi orang itu bermuka masam, menghadapi orang itu kemudian yang kelihatan itu sumpek, itu tidak pernah.
Mbah Fakih itu siapapun diterima, Pak. Siapapun diterima. Tamu model apapun itu monggo, itu Mbah Fakih. Subhanallah. Jadi Kanjeng Nabi, kembali lagi, Kanjeng Nabi itu kita menggambarkan fisik beliau itu tidak cukup. Nuniyul hajib, alisnya itu seperti huruf nun. Nuniyul hajib. Nggak tahu kita ini alisnya seperti huruf apa. Digambarkan rambutnya itu tidak lurus banget, juga tidak keriting. Ya agak-agak berombak begitulah barangkali. Itu Kanjeng Nabi. Subhanallah, sosok yang digambarkan luar biasa. Fisiknya, jangan tanya kekuatan fisiknya juga. Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan fisiknya Kanjeng Nabi? Subhanallah. Dalam sebuah hadis itu baginda Rasul pernah menyampaikan, saya ini diberi oleh Allah kekuatan banding kalian 20. Banding dengan kalian itu sama dengan 20. Itu Rasulullah secara fisik. Maka beliau itu tidak heran kalau perang ya beliau sendiri yang pimpin, Pak. Nggak tahu kalau pemimpin sekarang, jenderal-jenderal sekarang itu turun ke medan perang atau hanya lewat handphone aja. Kanjeng Nabi turun sendiri. Perang Khandaq yang tadi kita ceritakan, Kanjeng Nabi sendiri yang ikut gali apa ini? Gali parit itu Kanjeng Nabi. Gali parit. Kita sering mendengar cerita tentang bagaimana Kanjeng Nabi kalau sholat, Masya Allah, sekuat itu beliau berdiri. Pernah ada sahabat yang tidak sengaja, mungkin dia bermakmum kepada Kanjeng Nabi. Bermakmum kepada Kanjeng Nabi. Begitu makmum Kanjeng Nabi baca awal surat Al-Baqarah. Dia berpikir paling nanti dapat sekian ayat ruku. Ternyata dapat satu makra atau satu marka. Tidak ruku, belum ruku Kanjeng Nabi. Sampai dapat setengah juz. Setengah juz belum ruku. Sampai dapat satu juz belum ruku Kanjeng Nabi itu. Sampai habis surat Al-Baqarah baru ruku, Pak. Satu rakaat. Jamaah citra harmoni diimami kadene imame rada suwe didik ngono wis ngremeng wis menis gak sembayang rono maneh. Imam belajaran ae kadene mlete ngono. Wah, payah. Kanjeng Nabi itu seperti itu. Salat malam Kanjeng Nabi. Sampai diceritakan bagaimana kemudian sampai kaki beliau bengkak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bunda Aisyah itu sampai pernah tanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik?" Kanjeng Nabi, "Napa panjenengan kok sampai kados ngeten? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Padahal panjenengan itu dosanya yang terdahulu ataupun yang akan datang itu sudah semuanya diampuni oleh Allah. Panjenengan itu dijamin oleh Allah maksum. Maksum, tidak sampai kemudian melakukan dosa. Dijamin oleh Allah. Kok panjenengan sampai masih melakukan seperti ini? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya Aisyah, awala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Dan wujud syukurnya kan Nabi salah satunya dengan itu, Pak. Artinya menunjukkan betapa kekuatan fisiknya Rasulullah itu luar biasa. Kekuatan fisiknya Rasulullah. Saya nggak mau cerita tentang Kanjeng Nabi yang punya istri banyak gimana, wah itu ngepanjenengan ono jamu nih, Pak. Waktunya sudah habis. Saya kemarin-kemarin berpikir ngaji ini mungkin ada 5 atau 7 menit yang kita sisakan, kemudian barangkali ada dialog dan lain sebagainya mungkin waktu-waktu yang akan datang.
Moga-moga menjadi ilmu yang manfaat barakah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.